apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam kurun waktu 52 hari ini sudah berlalu di masa penuntutan ini, ya kan? Dan apa juga yang dilakukan oleh penyidik selama 120 hari mereka habiskan masa penahanan di penyidikan. Tidak ada yang mereka lakukan. Nah, kesempatan itu nggak mereka pakai. Yang gitu, nggak mereka pakai. Ya gimana mau dipakai? Ya ini dakwaan dan berkas pun belum dikirim. Dakwaan pun belum. Pakai itu. Padahal ketentuannya setelah berkas di penuntut umum 14 hari nih, Bang. Tapi kan kita paham ini doh. Kejaksaan Negeri Samosir kan orang-orang profesional jaksa-jaksanya ini, Bang. Oh iya. Masa sesusah itu? Nah, selama proses habisnya masa penahanan ini, kejaksaan ini melakukan apa gitu? Apakah ini berupa saya bilang menghilangkan kemerdekaan seseorang atau bagaimana? Atau menyiksa psikologis kan itu yang kita bingungkan, Bang. Pak Kajari, Bu Jaksa, 171 hari sudah apa yang boleh dilakukan? 172 hari sudah apa? Sudah apa yang dilakukan? Dan apa yang mau dilakukan setelah 30 hari ini lagi perpanjangan gitu kan? Dan itu yang disampaikan itu mewakili kami juga itu. Baik, kembali lagi kita di program Cakap-Cakap Hukum. Kali ini episode yang spesial. Episode kita hari ini ada beberapa case. Salah satu case yang mau kita kaji, dan ini menjadi edukasi buat masyarakat, khususnya buat mahasiswa. Jadi mungkin hari ini kita bukan sesi tanya jawab, Bang, tapi lebih berbagi ilmu. Berbagi ilmu, hari ini kita mau membahas terkait masa penahanan seseorang, khususnya dalam tindak pidana korupsi, bagaimana seorang jaksa bertindak selaku penyidik dan kemudian bertindak selaku penuntut umum dan kemudian masa perpanjangan di pengadilan. Gimana Bang Rud? Ini ada, kita langsung sebut aja mungkin perkara yang kita tangani hari ini, Bang. Kita semua lawyernya. Tapi kenapa kita mau blow up ini? Ini pembelajaran yang sangat menarik, unik yang mau kita bahas hari ini terkait Kadis Pemda Samosir, mantan ex yang sekarang lagi ditahan. Bang, gimana tanggapan Abang? Kira-kira dalam masa penyidikan berapa lama jaksa melakukan penahanan? Ya, dalam masa penyidikan itu nih kita bicara KUHP yang baru ya. Iya. KUHP yang baru itu di sana masa penahanan pertama itu 20 hari. Iya. Dapat diperpanjang 40 hari kemudian untuk masa tahanan kedua. Iya. Nah, kemudian jika masih belum cukup waktu, iya, mereka bisa mengajukan permohonan perpanjangan melalui penetapan ketua pengadilan. Dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Balige ya. Oh sorry Bang, ya. Penyelidikan dulu, penyelidikan. Penyelidikan naik ini ke penyidikan. Ini yang bakal kayak sekarang kan? Iya. Terus? Kalau ini kan di penyidikan nih kita bicara. Kalau di penyelidikan kan nggak ada tenggang waktu ya. Gitu ya. Nggak ada tenggang waktu untuk itu. Nah, bisa 2 kali waktunya. Diberikan kesempatan 2 kali bagi penyidik untuk mengajukan permohonan perpanjangan masa penahanan ke ketua pengadilan, dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Balige. Di sana menggunakan kompetensi relatif di mana tindak pidana itu terjadi gitu. Oke. Itu di masa penyidikan. Nah, kalau di masa penuntutan itu kan kalau sesuai dengan KUHP kan 20 plus 30. Iya. Nah, cuman yang saat ini penuntut umum ya, meskipun mereka juga penyidiknya, ya kan, dia penyidiknya, dia penuntut umumnya, dia kemarin hanya mempergunakan masa penahanan pertama itu 20 hari. Iya. Kemudian habis itu mereka langsung ajukan permohonan ke Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk diperpanjang 30 hari ke depan. Nah, kemarin Selasa mereka memperpanjang lagi melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan. Sebelum ke sana Bang main gas saja. Mungkin dari Bro Sultan atau Bro Bendri nanti. Ini kan yang menarik Bang, yang sempat kita berdebat kemarin itu. Berdebatnya gini, ini jaksa kan selaku penyidik, kalau digunakan di penyidik ini sekian hari,
Kemudian perpanjang penyidikan. Mereka lakukan perpanjangan selaku penuntut umum. Mm. Kan berarti 110 hari nih ya. Kalau kita hitung 120 ya. Di penyidikan. Iya. Iya. Dan dilimpah 120. 120. Masuk ke case kita Bang. Ke case dalam Bang Karo-Karo ini kan bahwasanya di berapa lama dia dalam penyidikannya? Dalam penyidikan tuh habis 120 hari. Oke, itu maksimal dihabiskan. Habis. Oke. Kandas. Nah. Kemudian di penuntutan sekarang sudah 50 hari. 50 hari. Iya. Ke dalam KUHP itu hari ini sudah masuk 52 hari. 52. Ini kan di penyidik, dilimpah lah ini. Iya. Berarti walaupun jaksanya juga, Iya. Walaupun jaksanya selaku penuntut umum juga, kan seharusnya kalau ketentuan KUHP itu bagaimana? Harusnya gini dia. Ini tentang ini ya, berkas dilimpahkan dari penyidik ke penuntut umum gitu kan. Kalau kita bicara aturan, ya kan berarti ada juga keterkaitannya dengan pasal 75 dan pasal 76 KUHP. Pada hari berkas perkara itu dilimpahkan dari penyidikan ke penuntut umum, mereka punya waktu maksimum 14 hari sudah harus melimpahkan perkara itu ke pengadilan untuk diregister. Iya. Ini sudah 52 hari bro. Begitu Bang ya. Artinya saya tidak begitu memahami apa kendala yang dialami oleh penuntut umum sampai hari ini sehingga berkas ini tidak dilimpahkan ke pengadilan. Kalau kita hitung Bang, dari penuntut umum berapa? 102 dari penyidik. Penyidik 120 hari. Habis nih. Ya. Habis perpanjangan ini kan? Ya, habis. Dihabiskan ini. Nggak ada lagi upaya. Nggak ada upaya. Berarti dilimpahkanlah ke penuntut umum nih. Iya. Dengan ketentuan berapa hari sebelum diperpanjang? 20. Iya. 20 habis nih. Habis. Diperpanjang lagi. 30 hari. 30 hari. Melalui penetapan ketua pengadilan. Oke. Kemudian habis nih lagi. Ya. Habis. Tapi kan Bang, mereka kan selaku orang itu juga di mana sulitnya kadang dari kepolisian aja ke kejaksaan itu gak terlalu lama gitu perpanjangannya gitu kan. Jadi gini ya. Tanpa bermaksud untuk memuji salah satu instansi ya. Iya. Kalau saya ngelihat terkait dengan tindak pidana korupsi itu di penyidik polisi itu justru lebih matang. Iya. Penyidikannya lebih matang meskipun kesannya memang agak lebih lambat ya. Kalau di kejaksaan ini ada beberapa perkara yang saya lihat kesannya agak barbar ya, agak barbar. Lebih dominan mereka menggunakan abuse of power ya. Itu yang saya lihat karena kalau kita berbicara tingkat kesulitan seharusnya kalau memang berkas itu setelah diteliti belum lengkap, balikan lagi dong ke penyidik. Begitu ya. Kan gitu, sebelum habis masa 14 hari ini. Balikan lagi dong ke penyidik. Kenapa, sorry saya potong Bang. Kenapa ketika polisi menjadi penyidik, kepolisian mereka dengan gampangnya mengembalikan gitu ya? Iya. Gimana susahnya ketika ini menjadi di instansi mereka sendiri gitu? Iya, karena ini penyidiknya dan penuntut umumnya orang yang sama. Mau dikembalikan kemana? Gitu ya? Iya kan orang yang sama ini. Ya katakanlah nih Kejaksaan Negeri Samosir tindak pidana khusus, seksi tindak pidana khusus. Ya kan penyidiknya Ibu siapa? Arina, ya kan? Pandiangan. Pandiangan. Kasubsinya itu Modana Utajulu. Penuntut umumnya kan mereka juga bersama-sama dengan Kasih Tipisius. Iya. Pak Asor ya. Kan begitu. Jadi ya mutar-mutar di mereka juga gitu loh. Kalau misalkan perkara ini ada sesuatu hal, any something ya mereka juga yang mengolah. Gitu. Atau ada kesulitan bilang kan? Ada kesulitannya. Ya gimana nggak sulit? Konstruksi perkaranya begini. Abang tuh lupain. Pandangan Bang Sultan dulu, nanti dulu. Abang ngegas terus. Pandang Bang Sultan aja kira ya. Oke Bang. Terkait penahanan sampai sekarang ini. Oke. Terkait penahanan yang sekarang ini sebenarnya begini Bang. Penahanan ini kan kita kembali dulu. Apa itu esensi penahanan gitu kan? Esensi penahanan itu adalah ketika penahanan itu terjadi ketika ancaman hukuman di atas 9 tahun. Itu berdasarkan KUHP yang baru. Nah kemudian
diduga akan ada upaya menghilangkan alat bukti, kemudian melarikan diri, dan upaya-upaya lain. Nah, pertanyaannya satu, penahanan ini dilakukan oke lah, karena memenuhi ancaman hukuman 9 tahun. Namun kan dalam KUHP baru itu sudah lebih jelas rambu-rambunya. Rambu-rambunya itu diatur di pasal 102 sampai 107. Nah, mungkin karena tadi Abang bahas masalah ini juga sekedar pembelajaran, untuk mahasiswa juga kita bacakan nih, biar lebih jelas dia. Di pasal 102 itu dikatakan, penyidik dapat melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat 1 dan ayat 2 untuk jangka waktu paling lama 20 hari. Ayat 2-nya, apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah terlampaui, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 40 hari. Ayat 3, apabila jangka waktu 40 hari sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terlampaui, penyidik wajib mengeluarkan tersangka dari tahanan. Itu ayat 3-nya, Bang. Wajib nih, wajib. Kemudian dalam tahap penuntutan, Iya. penuntut umum dapat melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat 5 untuk jangka waktu paling lama 20 hari. Ayat 2-nya, penahanan sebagaimana dimaksud ayat 1 telah terlampaui, penuntut umum dapat mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 30 hari. Ayat 3, apabila jangka waktu 30 hari sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terlampaui, penuntut umum wajib mengeluarkan tersangka dari tahanan. Nah, di situ close dulu. Iya. Nah, namun ada ketentuan pasal yang lain Iya. yang memperbolehkan perpanjangan itu. Iya. Itu di pasal 107. Kita baca banget pasal 107. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 sampai dengan pasal 106 dapat diperpanjang kembali berdasarkan alasan yang patut untuk kepentingan pemeriksaan tersangka atau terdakwa karena ada dua. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih. Iya. Nah, perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini diberikan dengan jangka waktu paling lama 30 hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu 30 hari. Kan? Perpanjangan ayat 3-nya, perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan permintaan dan laporan pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Di tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Pemeriksaan banding diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung, pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Kan gitu. Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat sebagaimana pada ayat 3 dilakukan secara bertahap dan penuh dengan tanggung jawab. Nah, dalam pasal ini, Bang, kita pahami bahwa secara bertahap nih. Nah, tapi ini ada tahap yang dilalui. Kenapa aku bilang tahap yang dilalui? 102 sudah selesai. 103 sudah selesai. Setelah itu selesai, harusnya dikeluarkan dulu. Karena bahasanya wajib. Kemudian ditahan lagi. Kan begitu kalau kita pahami bahasanya. Nah, kemudian, Bang, di sini juga terhadap penahanan, perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud di ayat 7 ya. Pada ayat 2, tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan. Nah, tahap penyidikan dan penuntutan kepada Ketua Pengadilan Tinggi atau pemeriksaan Pengadilan Negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung. Terhadap ayat 8, terhadap perpanjangan penahanan pada tingkat pemeriksaan kasasi sebagaimana sudah dimaksud ayat 3, terdakwa tidak dapat mengajukan keberatan. Nah, penahanan di kasasi tidak bisa mengajukan keberatan. Itu udah terlalu jauh kita ke kasasi, Bang. Kira-kira ini kan pandangan Bang Bendri dulu nih kan, ini perpanjangan ini sudah etiskah menurut Bang Bendri atau gimana ini sekarang ini yang dilakukan Jaksa Samosir ini, apa penguasa Samosir nih, Bang? Coba. Yang punya pulau ya. Yang punya pulau. Baik, terima kasih, Bang. Jadi masalah penahanan ini kan tadi kita udah sepakat. Penahanan ini bukan sepakat, ini undang-undang. Ini ya, kita memahami undang-undangnya kan sepakat. Artinya dalam hal memahami undang-undang itu kita sepakat begini, artinya dari pemahaman kita. Dilakukan penahanan ini kan untuk mempermudah penyidik sebenarnya. Untuk melengkapi berkas ini, untuk menemukan tindak pidananya atau sampai tuntas, memberi waktu. Kan itu, makanya ditahan tadi. Ya, supaya nggak melarikan diri seperti yang dibilang. Dan juga
untuk keperluan penyidikannya dilakukan penahanan. Supaya bisa ini ada kepastian hukumnya, supaya cepat itu langsung P21, habis itu langsung sidang, itu sebenarnya yang kita pahami, Bang. Tetapi dengan hal ini, dengan perkara yang ini saya bingung juga. Kenapa kok sampai habis semua penahanan ini mulai dari penyidikan ini masih berjalan di penuntutan. Jadi apa kendalanya? Sama, ya saya pun bertanya-tanya. Kenapa gitu? Dan jujur ya terkait ini kan jelas kemarin menurut saya juga sangat rancu. Baru ini kemarin itu belum diperiksa sebagai tersangka udah ditahan. Dalam hal penahanan ini udah diperpanjang, tapi ini tidak dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka udah ditahan. Jadi ya tanggapan saya bingung Bang kalau ditanya untuk sedikit Bang tambahi yang dengan Mendri ya. Begini, kita pun bingung. Kenapa kita bingung? Selama masa penahanan ini Bang Karo-Karo ini tidak diperiksa. Hanya sekali diperiksa sebagai saksi. setelah ditahan. Setelah ditahan. Pun baru-baru ini ya. Itu pun baru-baru ini. Nah, selama proses habisnya masa penahanan ini, kejaksaan ini melakukan apa gitu? Apakah ini berupa saya bilang menghilangkan kemerdekaan seseorang atau bagaimana? Atau menyiksa psikologis kan itu yang kita bingungkan Bang. Baik. Ini babak baru. Ini babak baru terkait perkara Agus Karo-Karo yang mana Kejaksaan Samosir membuat episode baru Bang ini Bang. Episode barunya gini. Kenapa perlu kita kaji ini? Kita bingung Pak Kajari Samosir dalam hal melimpahkan ke pengadilan kenapa susah-susah itu. Sehingga kenapa saya undang orang abang-abang di sini? Tadi kan sudah jelas terkait masa penahanan biar edukasi ke masyarakat, ke mahasiswa hukum, di penyidikan berapa hari, di penuntutan berapa hari. Cuman babak barunya saya bilang Bang gini, nanti ditayangkan bahwasanya Kejaksaan Negeri Samosir meminta perpanjangan waktu 30 hari lagi. Ya. 30 hari lagi loh, lagi. Berarti sebelumnya sudah ada perpanjangan. Iya. Kenapa saya bilang babak baru? Coba kajian kita cuman ini Bang, biar cerdas kita ini. Kenapa dia meminta 30 hari lagi? Apakah boleh menurut undang-undang? Karena jangan seenaknya sudut pandang aja kan gitu. Sebenarnya gini ya, bahasa wajib ya dalam beberapa pasal itu di KUHP itu, ini harus kita bahas. Karena di pasal 7576 itu juga dikatakan di sana ada bahasa wajib. 14 hari penuntut umum itu wajib melimpahkan perkara itu ke pengadilan. Ini wajib juga. Kan? Semuanya wajib gitu loh. Iya. Ini kan jadi nggak jelas ini. Jadi nggak jelas penerapannya. Ya kan? Dilimpahkan, mereka punya 14 hari. Setelah 14 hari itu seharusnya wajib berkas ini dilimpahkan. Tapi seperti Bung Dwi tadi bilang, diperpanjang, ya kan? Seharusnya kan mereka cukup menggunakan waktu 20 hari masa penahanan pertama sesuai dengan kewenangan penuntut umum. Iya. Nggak harus diperpanjang. Nah ini diperpanjang lagi gitu loh. Kalau sesuai kaidah hukum memang boleh. Karena ancaman hukuman itu tadi kan di atas 9 tahun kan gitu. Nah pertanyaannya, saya sepakat dengan yang Bu Dwi katakan tadi, apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam kurun waktu 52 hari ini sudah berlalu di masa penuntutan ini? Ya kan? Dan apa juga yang dilakukan oleh penyidik selama 120 hari mereka habiskan masa penahanan di penyidikan? Tidak ada yang mereka lakukan. Tersangka baru pun belum ada Bang ya? Baru-baru mau tersangka baru tanggal berapa itu yang jaksa pulang angkat printer dari apa? Dari rutan itu. Karena surat panggilan saksi nggak nyampe. Baru itulah mereka mau mengembangkan perkara ini dengan berkas baru, mau menetapkan tersangka baru. Ya. Nah tapi entah tahun depan mau ditetapkan tersangka barunya nggak tahu kita. Hanya mereka yang tahu. Begitu. Ya kan? Itu pun katanya desas-desus yang kita dengar dari pihak Bank Mandiri kan seperti itu. Ya. Tapi sebelumnya ya ini juga banyak potensi dan
memang yang harus ya, ini wajib juga sebenarnya kalau mereka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan benar, mereka wajib menetapkan banyak lagi tersangka. Ada 6 orang yang sudah mengembalikan kerugian negara, kemudian ada pengakuan beberapa saksi di BAP itu, ada seseorang inisial ES, ya kan, yang dinyatakan menggelembungkan harga barang. Begitu, dia mengakui. Ini cerita BAP jaksa loh. Iya. BAP yang sudah sampai sama kita. Itu diakui di situ. Oke, nanti itu Bang, nanti ke pokok Gitu. perkara itu Bang. Iya. Cuman menariknya begini Bang. yang mau saya pertanyakan kan gini Bang. Tadi memang sudah Bang singgung tadi terkait apa kerja jaksa ini gitu. Khususnya Kejaksaan Negeri Samosir yang melakukan perpanjangan sampai kedua kali loh. Kedua kali, apakah karena memang konstruksi hukum mereka dalam penetapan tersangka terhadap Agus Karo-Karo ini tidak valid, atau memang bermain psikologis, atau memang mereka tidak tahu apa yang mau dilakukan lagi? Kalau menurut saya begini, ini lebih pada pemidanaan yang tidak lengkap ya. Ya. Tindak pidana korupsi barang ini, tapi hanya satu tersangka. Nggak masuk akal. Masuk akal. Ini anggaran APBN. Iya. Ada di kementerian. Orang yang tidak punya kewenangan justru dijadikan sebagai tersangka. Ya salah barang ini dari awal. Begitu ya. Salah barang ini dari awal. Jadi mereka meminta pertanggungjawaban pemidanaan kepada orang yang tidak tepat. Kalau misalkan, nah ini kembali lagi nih kita bahas. Kapan sebenarnya tindak pidana korupsi itu terjadi? Kapan kerugian negara itu terjadi? Ketika ada transaksi. Kan? Ada transaksi yang kalau menurut hasil perhitungan terjadi kerugian negara di situ oleh akibat harga yang terlalu tinggi kah? Atau ada yang menyalahgunakan kewenangannya kah? Misalnya di BUMDesma ini ada, kayak tadi saya singgung, ada yang menggelembungkan harga itu. Iya. Harusnya di sini dulu dong terjadi tindak pidana korupsi itu. Nah baru kemudian mereka harus mencari apa-apa saja, pihak-pihak mana saja yang mendukung terlaksananya tindak pidana korupsi ini yang mengakibatkan kerugian negara. Kan seperti itu dia. Benar. Itu. Baik Bang, kalau kita ini selaku penasihat hukum atau advokat dari Agus Karo-Karo, setelah kita hitung-hitung berapa lama sudah masa penahanannya? Ini Total. sudah 172 hari 172 hari per hari ini ya. per hari ini, Ya. 172 hari per hari ini. Kalau dengan ditambahkan kita anggap dihabiskan yang 30 hari perpanjangan, 200 hari. 200 hari ya. Dengan 170 hari, 171 atau 72 hari penetapan penahanan seseorang, sampai sekarang masih satu tersangkanya. Kira-kira apa kerjaan jaksa ini sekarang? Mungkin menghayal. Ya kan? Ya apa lagi mau kita bilang? Karena kita nggak berada di lingkungan itu kan. Karena Karena pasti mereka nggak kerja selesai. kan 170 hari, saya rasa cukup lama. Kalau mereka masih kurang lagi 30 hari lagi, tapi tidak ada progres yang kita lihat di sini kan. Iya. Nggak ada progres. Tidak ada progres, apakah penetapan seperti mereka yang BAP lagi, ini BAP hanya sekali aja mengakusi itu kan gitu setelah penetapan tersangka. Lah, lucunya Bang, di KUHP lama, kalau mereka mengacu pada KUHP lama, di sana kan ada ketentuan yang mengatakan bahwa setelah ditetapkan tersangka, maka paling lama 1 hari itu harus sudah diperiksa sebagai tersangka. Nah, Bang Agus enggak, Bang Agus Karo enggak. Ditetapkan tersangka, ditahan, enggak diperiksa-periksa sebagai tersangka. Baru beberapa hari kemudian Baru dipanggil. beberapa hari kemudian dipanggil. Dibuat surat panggilan. Dibuat surat panggilan melalui lembaga pemasyarakatan. Ini menarik Bang, dia membuat surat panggilan Iya. padahal orangnya di dalam. Iya. Kan? Di bawah Di penguasaannya. bawah penguasaannya. Di bawah penguasanya kok Karena nggak datang aja. Karena gini Bang, status Bang Agus Karo-Karo itu kan titipan jaksa di sana. Iya, Karena masih di bawah kewenangannya. kan kewenangannya. Tapi dibuatnya panggilan kan gitu. Nah selanjutnya begini Bang. Tadi kita kembali ke masalah 172 hari sudah berlalu. Nah pasal tadi ada Abang sebutkan pasal yang berkaitan dengan pasal 75, pasal 76. Mungkin kebacakan ya.
penuntut umum melimpahkan, ini berkas sudah penuntut umum kan? Iya. Saat ini kan berkas sudah penuntut umum ya. Pasal 75, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan dalam jangka waktu paling lama 14 hari. Padahal sekarang sejak dilimpah ke penuntut umum sudah berapa lama? Kan gitu. Kemudian di ayat 3 nih, surat dakwaan yang tidak, bukan. Di pasal 75 ayat 4. Dalam hal surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 3, hakim memberikan kesempatan satu kali kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri. Nah, kesempatan itu nggak mereka pakai. Yang gitu, nggak mereka pakai. Ya gimana mau dipakai? Ya ini dakwaan dan berkas pun belum dikirim. Dakwaan pun belum. Pakai itu. Padahal ketentuannya setelah berkas di penuntut umum 14 hari nih Bang. Tapi kan kita paham gitu. Kejaksaan Negeri Samosir kan orang-orang profesional jaksa-jaksanya ini Bang. Oh iya. Masa susah itu? Oh kalau gitu kita tanya Bung Bendri dong. Iya. Gimana yang punya pulau kan? Ini kan otomatis jaksa-jaksa ini kan dilengkapi, apalagi kan diperlengkapi dengan ilmu yang mapan segala macam. Kenapa sesulit-sulit itu Bang? Apa sering terjadi di Samosir seperti itu Bang? Ya saya pun itu makanya saya bilang Bang, saya bingung, makanya saya pun mau berkomentar, saya bingung. Kemarin ada klien orang ini dakwaannya batal demi hukum. Orang Samosir juga itu Bang ya? Samosir itu. Keren Samosir ini. Sama begini Bang, kerja jaksa di Samosir ini ya, yang saya lihat itu sebenarnya asas yang paling fundamental dalam hukum pidana. Iya. Peradilan pidana ya, sederhana, cepat, dan biaya ringan itu udah nggak terakomodir. Kenapa aku bilang gak terakomodir? Tidak sederhana, tidak cepat, tidak murah, dan tidak murah. Oke, tentu Bang. Ini disinggung Bang Rudi nih. Ini kan penguasa Samosir ini Bang Bendri ini kan baru menang nih. Iya. Baru menang, eksepsi ya Bang ya? Perlawanan. Perlawanan dikabulkan nih. Iya. Dikabulkan. Gimana pandangan Abang Kaji ini terkait perkara Abang selama yang dikabulkan perlawanan Abang, kemudian melihat terkait perkara Bang Karo-Karo, apakah sering jaksa-jaksa di Samosir otomatis saya bisa klaim gitu kan, karena kan kinerja seperti itu, karena ketika dia mau melakukan suatu dakwaan ternyata ditolak hakim lah ini Bang. Kita bilang ditolak ini kan. Gimana pandangan Abang kira-kira? Dibatalkan. Ya harus evaluasi lah menurut saya juga kan gitu. Artinya ya demi terlaksananya semua BIMTEK lagi. Perlu BIMTEK lagi. Ya. Dan saya juga jarang sih, baru ini beberapa lah perkara di sana, walaupun memang kantor di Samosir ada, tapi kan hampir jarang juga perkara di sana. Tapi beberapa kali kena ada perkara di sana, ya itu yang tadi perlawanan itu dikabulkan. Nah, ini jaksa Samosir juga tuh Bang, ini dikabulkan Samosir ya? Iya. Oke Bang. Sedikit lagi Bang. Terkait perlawanan yang Abang kaji ini ya. Tidak adakah upaya Abang lakukan terhadap biar nggak terjadi lagi kayak yang lain-lain? Kalau kita lihat ini kan dengan mereka punya label instansinya, merasa ya paham lah, mereka yang paling paham segala macam. Ini kan pembelajaran juga ini Bang. Ada nggak upaya hukum yang Abang lakukan terhadap perlawanan yang kabulkan itu? Sampai sekarang belum ada, karena yang perlawanan dikabulkan ya artinya dakwaan terhadap klien saya kan udah batal dan persidangannya udah berhenti. Oke. Udah berhenti. Kajian Abang terhadap kinerja jaksa dengan yang perkara Bang Kakak ini dengan perkara yang baru-baru ini. Kenapa kita singgung baru? Kajian Abang terhadap bagaimana kinerja jaksa Samosir. Karena instansi yang sama gitu ya. Iya, karena ini instansi yang samin loh perbuatannya. Ya kajian saya itu dengan apakah sudah profesional gitu? Ya dengan ini lama di perkaranya Bang Karo-Karo ini tidak langsung dilimpah ke pengadilan. Ya menurut saya harus ya tetaplah belajar semua biar cepat. Malu-malu sih Bendri bilang. Masih ragu-ragu dia karena wilayahnya ya. Ini Bang. Masih ragu-ragu. Oke. Kebetulan kan aku masuk dikuasakan yang menangani Kornauli yang perlawanannya dikabulkan. Jadi sebenarnya di situ ada upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga supaya jaksa ini tetap profesional. Bahwa sebenarnya mereka itu sudah melanggar kode etik.
Kenapa saya bilang melanggar kode etik kejaksaan? Yang pertama, ini saling lapor nih. Iya. Jaksa ini dia dari terdakwa di sini, dari korban di sini, dia dari korban di sana. Kiri kanan dia. Boleh itu. Secara aturan, kalau saya nggak salah nih Bang, saya pernah baca kode etik kejaksaan, itu nggak boleh. Nanti katanya biar mempermudah berkas. Mungkin kan bisa aja teorinya kan. Teorinya Bang, tapi aturan kejaksaan kalau saya nggak salah, Biar gampang. Udah jadi itu nggak capek lagi. bisa. Nggak capek lagi pelajarinya. Karena pelabrak sini, kan gitu. Sehingga dia bisa memutus kayak hakim kan gitu. Itu sebenarnya udah pelanggaran kode etik Bang, nggak Iya. bisa. Sama kayak kita advokat, kita kan nggak bisa membela klien yang ada hubungan darah langsung dengan kita. Cara etiknya. Begitu. Nah ini dia penuntut umum di sini, dia penuntut umum di sini. Nah, jadi siapa yang mau dituntut dia kan gitu? Dua-duanya kah? Nah kalau memang itu dua-duanya, pasalnya kan harusnya perkelahian tanding, Gitu. kan gitu. Bukan malah penganiayaan kiri kanan gitu. Itu Bang. Oke. Bang, kira-kira nggak terasa nih Bang, sebentar kita mengkaji ini terkait apa kira-kira yang perlu Abang sampaikan terhadap yang kita kaji hari ini, atau apa sudut pandang Abang yang mau Abang sampaikan terkait perpanjangan yang dilakukan Jaksa Samosir ini Bang? Ya, yang mau saya sampaikan adalah oke lah, misalkan institusi itu diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan perpanjangan itu semaksimal yang mereka mau, tetapi setidak-tidaknya di sana diselipkan sedikit tentang kepentingan hukum dan hak asasi tersangka ini gitu loh. Jadi jangan juga pada akhirnya nanti masyarakat berpikir bahwa perpanjangan ini dilakukan murni hanya untuk memberikan siksaan psikologis kepada tersangka-tersangka yang ada gitu loh. Jangan sampai terbangun stigma pemikiran yang seperti itu. Karena wajar ketika masyarakat luas berpikir seperti itu, karena memang kita melihat progres yang dilakukan selama masa perpanjangan penahanan itu tidak ada gitu. Gitu ya. Setidaknya selipkanlah sedikit empatinya gitu kan, empatinya dan berikan hak asasi pada mereka dan berikan juga ruang bagi mereka untuk memperjuangkan kepentingan hukumnya gitu. Oke, dari Bang Ben, penguasa Samosir, khususnya untuk Jaksa Samosir perlu disampaikan? Ya kita menyampaikan ya janganlah terjadi lagi, artinya seperti ini terlalu lama masa penahanannya. Ya artinya ya cepatlah biar ada kepastian hukum dan keadilan bagi tersangka. Hanya itu aja harapan kita. Bang Ya. Sultan? Kalau saya Bang begini, kejaksaan itu kan institusi negara yang dipercaya oleh masyarakat, yang digaji oleh masyarakat dari pajak masyarakat untuk memberikan rasa aman sebenarnya kepada masyarakat itu sendiri atas tindak kriminal dan segala macam. Nah, tetapi yang justru kita melihat hari ini adalah seragam itu digunakan untuk justru melakukan tindakan penghilangan kemerdekaan gitu. Begitu ya. Ya, dan kemudian begini. Sepertinya perlu lagi mereka itu belajar asas-asas hukum dari awal gitu. Ya. Ya, karena kenapa aku bilang begitu? Kita itu kan dibesarkan di hukum positif gitu. Tetapi walaupun kita melihat hukum itu secara positif, secara tertulis, tapi kita nggak bisa juga dong dengan kacamata kuda secara by letter lead gitu langsung menerjemahkannya. Oke. Nah, mungkin harus lebih banyak membaca lagi lah gitu. Kalau saya Bang, saya pikir tadi begini. Kalau closing statement dari saya, kebetulan saya kan ini kan bagian dari kuasa Ya. hukum juga. Saya mau bilang gini, Pak Kajari, Bu Jaksa, 171 hari, sudah apa yang boleh dilakukan? 172 hari sudah apa? Sudah apa yang dilakukan? Dan apa yang mau dilakukan setelah 30 hari ini lagi perpanjangan gitu kan? Dan itu yang disampaikan itu mewakili kami juga itu. Iya kan? Apalagi perpanjangan 30 hari ini, kok nggak ada tersangka baru? Kok nggak dilimpahkan gitu? Banyak loh harinya itu. Kan gitu. Apa-apa banyak perkara di Samosir. Saya rasa itu aja ya Bang ya. Iya, Ya, mungkin. Luar biasa hari ini. Itu ya saya rasa closing statement kita. Baik, seperti biasa Bang. Cakap-cakap hukum.
Cocok Karang Rasa.